Halo, Pak Kumala menyapa. Video kita kali ini akan membahas tentang persamaan trigonometri ya. Yuk kita bareng-bareng berbagi ilmu dengan cara menyebarkan link ini ke teman-teman semuanya ya. Ya, langsung saja kita mulai tentang persamaan trigonometri. Nah, oke yuk. Nah ini dia ya. Ada tiga bentuk adik-adik ya untuk persamaan trigonometri, yaitu apa saja? Bentuk sin X sama dengan sin alfa, bentuk cos X sama dengan cos alfa, dan di halaman berikutnya nanti ada bentuk tangen X sama dengan tangen alfa. Yuk, kita kupas satu per satu ya. Untuk bagian yang pertama, ada bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau ada soal modelnya seperti ini ya, sin X sama dengan sin alfa, untuk mencari nilai X ya, yang memenuhi persamaan trigonometri ini, kalian harus mengerjakan dengan dua cara, dua rumus ya, gitu. Apa saja? Yang pertama, X sama dengan alfa plus K dikali 360, dan yang kedua X sama dengan 180 dikurangin alfa plus K dikali 360 ya. Nah, K-nya apa? K-nya itu bilangan ya. K-nya bilangan mulai dari misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung kebutuhan ya nantinya. Baik. Nah, contohnya seperti apa? Oke, saya kasih sebuah contoh soal di sini ya. Oke, misalkan gini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan misalkan 2 sin 2x ya sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Yuk, kita bikin dulu bentuknya menjadi seperti yang di sini ya. Oke, yuk. Kalau gitu, kita lihat di sini ya, 2 sin 2x sama dengan 1. Berarti kalau begitu adik-adik, sin 2x-nya sama dengan berapa? Iya, 1 bagi 2 ya, betul ya? Sip. Nah, lalu kalian cari sin berapa sih yang hasilnya setengah? Coba, berapa derajat yang hasilnya setengah? Oke, mantap ya, sin 30 derajat. Nah, artinya apa? Artinya adik-adik, di sini kalian sudah menemukan alfanya. Alfanya berapa? Alfanya 30 derajat kan gitu ya. Dan di sini ada 2x di kiri. Awas ya adik-adik, jangan sekali-kali kalian langsung membagi 2. Oh Pak, berarti kalau gitu 2x sama dengan 30, x-nya 15. Salah ya gitu, karena nanti ada sudut yang tidak ikut gitu ya. Oke, pokoknya sesuaikan dulu lah ya, yang seperti rumus ya. Oke, yuk baik kita lanjutkan ya adik-adik ya. Yuk, berarti di sini kita gunakan dua rumus yang di atas. Yang pertama berarti 2x, oke, sama dengan apa? Betul, 30 ditambah K dikali 360 ya. Oke, yuk, berarti setelah ini kalian baru boleh membagi dua semua. Supaya X-nya sendirian ya. X sama dengan berarti berapa? Oke, 15 derajat ditambah K dikali, nah bagi 2 juga nih, 180 ya. Oke, sip. Nah, barulah kita menggunakan K-nya. Kalau K-nya 0, ayo X-nya berapa dong? X-nya berarti 15 plus 0 dikali 180, hasilnya sip, 15 derajat, ya kan? Oke, lanjut. Kalau misalkan K-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa? Oke, X-nya berarti 15 plus, ya kan? 1 dikali 180. Yuk, 15 tambah 180. Iya, 195 derajat. Oke, kalau K-nya 2 gimana Pak? Kalau K-nya 2, coba ya kita cek ya. Berarti 15 plus ya, 2 dikali 180. Oh, berarti 360 ditambah 15. Jadi berapa? 375 derajat. Nah, di soalnya, Dede, di soalnya, di sini ada tambahan ya soalnya ya. Katanya untuk X-nya itu ya mulai dari 0 ya sampai dengan 360. Jadi ini interval dalam soalnya ya, ditulisnya seperti itu. Nah, sekarang gini kita lihat apakah memenuhi atau enggak gitu ya untuk yang
Iya, untuk yang 375 derajat Adik-adik ya. Coba kita lihat di sini ya. Ini kan lebih besar daripada 360 ya. Maka yang 375 itu tidak memenuhi ya. Berarti TM-nya tidak memenuhi. Artinya ini nanti tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian ya. Oke, yuk lanjutnya. Kalau sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke yang rumus yang keduanya ya. Apa itu tadi? Betul, yang ini nih Adik-adik ya. X sama dengan 180 dikurangi alfa plus K dikali 360. Ya, yuk kita kerjakan ya dengan rumus yang itu ya. Yuk. Berarti yang kedua adalah apa? X sama dengan 2X berarti ya. 2X sama dengan apa? 180 ya, Dek ya. Dikurangin 30 derajat plus K dikali 360 ya. Oke, sip. Mantap ya. Oke, nah berarti kita boleh bagi dua semua langsung ya, berarti X sama dengan 180 kurangi 30, 150 kan dibagi dua ya, jadi 75 ya Dede ya. Oke sip ya, ditambah K dikali 360 dibagi dua berarti 180. Oke sip, lakukan hal yang sama ya. Yuk, untuk K-nya 0 seperti apa hasilnya? X-nya betul ya, 75 ditambah 0 kali 180 ya, berarti 0 dikali 180 berarti sama dengan 75 derajat. Kalau K-nya 1, ayo gimana? Kalau K-nya 1, iya sip. X-nya berapa dong? Sip ya, berarti 75 ditambah 1 dikali 180. Nah, berapa? 180 ditambah 75, berarti 255 ya. Oke, sip, 255 derajat. Nah, kalau K-nya 2 gimana? Oh, kalau K-nya 2 jelas lebih besar daripada 360 ya. Nah, ini kan batasannya intervalnya 360. Artinya apa? Artinya udah selesai gitu. Nah, berarti apa saja sudut yang memenuhi di sini? Berarti sudut-sudut yang memenuhinya ada dia. Yang pertama ada 15 derajat. Oke. Lalu ada 195. Oke, sip. Lalu ada apa lagi? Ada 75 dan terakhir ada 255 ya. Oke, berarti ya jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, yuk kita mulai dari yang terkecil ya sudutnya. Tadi berapa yang terkecil? 15 derajat, 75 derajat. Oke, lanjut. Berapa? 195 derajat ya kan? Dan terakhir 255 derajat. Ya. Nah, inilah solusi atau himpunan penyelesaian untuk soal yang di atas ya. Nah, oke. Paham ya? Oke, silakan barangkali ada yang mau nanyakan, ada yang kurang paham, boleh komen ya di bawah ya. Nah, yuk lanjut ya. Kita ke persamaan berikutnya ya. Bentuk persamaan trigono, cos X sama dengan cos alpha. Nah, adik-adik, kalau kalian menemukan bentuk cos X sama dengan cos alpha, maka kalian juga harus memakai dua rumusnya, yaitu apa saja? Yang pertama, itu sama dengan yang tadi ya, X sama dengan alpha plus K dikali 360. Tetapi yang keduanya itu berbeda ya, apa? X sama dengan negatif alpha plus K dikali 360 ya. Nah, ini ya. K-nya sama ya, kayak tadi. Misalkan kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di dalam soalnya ya. Oke, yuk kita masuk ke contohnya ya. Coba gimana contohnya? Contoh, tentukan misalkan ya, tentukan ya himpunan penyelesaian dari 2 cos 2X misalkan ya, sama dengan 1 misalkan. Nah, gimana dong cara penyelesaiannya? Yuk, lakukan langkah-langkah yang sama dengan yang tadi ya. Oke, pertama biasa. Kita bikin supaya cos-nya itu sendirian ya. Jadi angka yang di depannya kita pindahkan ke kanan. Berarti soalnya berubah jadi apa? Sip ya, cos 2X sama dengan 1 bagi 2 ya, 1 per 2 ya, 1 per 2. Nah, kalian cari nih, cos berapa sih yang hasil setengah? Ayo. Iya, sip, mantap, cos 60 derajat ya kan? Oke, nah setelah dapat ini ya, sama dengan yang tadi. Artinya apa? Kalian sudah berhasil mendapatkan alpanya ya. Berarti 2X di sini, lalu alpanya 60 ya. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berarti kalau gitu yang pertama ya pakai rumus yang tadi. 2X, iya sama dengan apa? Sip, ya alfa berarti 60 ya. Plus ya, K dikali 360. Nah, kita bagi dua semua ya, karena X-nya harus sendirian nih. Yuk, berarti X sama dengan sip 60.
ya. Ini belum bagi 2 nih, ya kan? Kita bagi 2 dulu ya. Berarti 60 bagi 2 berapa? Sip, 30 ditambah K dikali 180. Oke, yuk. Berarti kita gunakan K-nya ya. Yuk, K-nya kita mulai dari 0 misalkan ya. Nah, soalnya tadi ada syaratnya ada deh ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Nah, ini ya, ini syarat di soalnya. Oke, K sama dengan 0. Maka yang terjadi apa? X-nya berapa, Kak? Oke, sip. X-nya berarti 30 ditambah K-nya 0 ya berarti ya. Berarti 0 dikali 180 nih. Oh, berarti 30 derajat. Oke, mantap. Lalu kalau K-nya 1 yuk. Kalau K-nya 1 berarti sip. X-nya berarti 30 ya ditambah 1 dikali 180. Berapa, Kak? 30 tambah 180. Oke, 210 ya. Sip, mantap. Lalu untuk K-nya sama dengan 2 gimana? Kita coba aja dulu ya gitu. Yuk, X sama dengan 30 tambah 2 dikali 180. Langsung aja ya. Jadi 360 ya. Karena 2 dikalikan 180. Jadi berapa? 390. Memenuhi enggak? Oh, ternyata ini tidak memenuhi. Ya, kenapa? Karena di soal itu di sini kita cuma sampai 360 ya. Artinya apa? Artinya ini TM-nya tidak memenuhi ya. Oke. Nah, ya karena di sini kan 360 ya maksimal nih batasnya ya. Sip, mantap ya. Lanjut ke cara yang berikutnya, rumus yang berikutnya ya. Oke, rumus yang berikutnya apa, Dede? Oke, sip ya. X sama dengan, nah ini lihat nih, negatif alfa. Tadi alfanya berapa? Alfanya kan 60 ya. Berarti negatif 60 ya. Oke, ini 2X ya. Negatif 60 plus K dikali 360. Yuk, sama kayak tadi kita bagi 2 dulu ya. Berapa nih? X sama dengan, sip, mantap, minus 30 ya. Plus K dikali, iya bagi 2, 180. Lakukan hal yang sama. Ayo, K-nya mulai dari 0. Ayo Adik-adik. Berarti X sama dengan berapa? Minus 30, ya kan? Plus 0 dikali 180. Hasilnya berapa? Minus 30. Nah, boleh nggak Adik-adik? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena di sini lihat batas minimumnya kan 0 ya, gitu ya. Maka ini tidak memenuhi ya. Oke, sip. Berarti kita kasih catatan di sini ya. Berarti yang ini tidak memenuhi alias TM ya, gitu. Yuk, lanjut ke yang untuk K-nya sama dengan 1. Yuk, kalau K-nya 1 gimana? X sama dengan, iya, min 30. Yuk, plus 1 dikali 180 ya. Oke, jadi 180 kurangin 30. Sip, 150 derajat ya kan? Oke. Terus ada lagi? Coba lagi aja gitu. Kalau K-nya misalkan 2 gimana? Apakah masih bisa? Oke, yuk X sama dengan min 30 plus 2 dikali 180. Coba 360 yang ini ya, 2 kali 180 ya, dikurangin 30. Jadi berapa? Oh iya, 360 kurangin 30, 330 derajat. Kan itu. Nah, kalau K-nya 3, sepertinya udah jauh banget ya, udah banyak banget kan, udah lebih dari 360 ya. Maka udah kita berhenti sampai di sini gitu. Nah, kalau gitu apa saja dong himpunan penyelesaian untuk soal yang ini? Oke, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah ada 30 derajat, ada 210 derajat, ada 150 derajat, dan ada 330 derajat ya. Nah, yuk berarti kalau begitu kita tulis dong himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, yuk mulai dari yang terkecil ya, 30 derajat. Terus ada berapa? 150 derajat. Terus berapa? Betul, 210 derajat ya yang tadi ya. Sama terakhir ini ya, 330 derajat. Nah, gitu ya. Jadi untuk persamaan trigonometri, cos X sama cos alpha, ini caranya ya. Oke, sip. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya ya, yaitu bentuk apa? Bentuk tangen X sama dengan tangen alpha ya. Oke. Oke, untuk yang tangen X sama dengan tangen alpha, apa rumus-rumusnya? Ya, khusus untuk tangen X ya, tangen X sama dengan tangen alpha itu hanya ada satu ya rumusnya. Apa itu? Berarti nyari X-nya. X sama dengan alpha plus K dikali 180 derajat. Jadi hanya ini ya. Nah itu ya. Oke, contoh.
contoh-contoh ya. Yuk, contoh. Contohnya misalkan tentukan ya, tentukan himpunan penyelesaian dari ya persamaan trigono berikut katanya ya. Misalkan contohnya adalah 2 tangen X sama dengan misalkan 2 misalkan ya, begitu. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas ya Dedek ya. Oke, seperti yang sebelumnya, ya kita bikin dulu bahwa 2 tangan X sama 2 dibikin dulu tangannya sendirian gitu. Nah, berarti kalau gitu tangan X-nya berapa adik-adik? Tangan X sama dengan 2 bagi 2 ya. Oke, sip. Berarti tangan X sama dengan 1. Nah, coba tangan berapa sih yang hasilnya 1? Iya, sip ya. Tangan 45. Nah, cara nyari gimana? Yuk, kita gunakan rumus yang tadi ya. Berarti ya, kita sudah dapat nih ya alpanya ya. Alpanya berapa dong kalau gitu Adik-adik? Sip ya, alpanya 45. Ini ya X ya. Oke, sudah X nih ya. Berarti udah ya, udah aman nih X-nya ya langsung ya. Berarti kalau gitu untuk yang ini pakai rumus yang tadi. Berarti kalau gitu X sama dengan alpha ya. Jadi alpanya berapa? 45 plus K dikali 360 bukan ya. Betul. Kalau tangan itu pakainya 180. Ingat ya, awas ya jangan lupa ya. Jadi kalau untuk tangan, khusus tangan dia pakainya 180 derajat ya. Yuk, kita lakukan hal yang sama untuk kayak 0. Ayo, berapa X-nya? Sip ya, 45 ditambah 0 dikali 180. Ayo berapa? Sip, 45 derajat. Mantap. Lalu, gimana kalau K-nya 1 adik-adik? Coba X sama dengan 45 ditambah 1 dikali ya, 180 ya. Berapa jadi? 45 ditambah 180. Berapa? Iya, sip 225 derajat. Coba lagi K-nya 2 ya. Pokoknya selama masih memenuhi, lakukan terus itu. Berarti 45 plus 2 dikali 180 ya. Yuk, 360 ditambah 45. Berapa dong? 360 tambah 45. Oh iya, 405 derajat ya. Nah, ternyata ya di sini intervalnya di soal ya. Di soalnya katanya 0 kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 360 misalnya gitu ya soalnya. Nah, kita cek di sini nih. Ternyata sudah lebih dari 360 kan? 405 ya. Berarti ini tidak memenuhi nih yang 405 nih ya. TM ya ini ya. Nah, gitu. Oke. Sip. Maka himpunan penyelesaiannya untuk soal yang ini adalah jadi HP-nya adalah 45 derajat dan 225 derajat ya Adik-adik ya. Oke, sip, mantap ya. Oke, yuk. Oke, sip. Yuk. Oke ya Adik-adik ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ya supaya bermanfaat bagi semuanya. Baik adik-adik, sampai jumpa.